Halo pemirsa, selamat sore. Apa kabar? Senang sekali saya Egit Hapsari kembali menjumpai Anda dalam dialog Satgas Penanganan COVID-19 langsung dari Media Center Satgas Penanganan COVID-19 di Graha BNPB Jakarta. Pemirsa, pasien sembuh dari COVID-19 per 30 September 2020 atau kemarin telah bertambah sebanyak 4.510 kasus. Dengan demikian, secara skala nasional, jumlah pasien COVID-19 yang telah sembuh kini telah mencapai 214.947 kasus. Nah, DKI Jakarta ini menempati posisi pertama, provinsi terbesar bersama Sulawesi Selatan dan juga Jawa Barat, sebagai provinsi dengan jumlah pasien sembuh terbanyak. Untuk itu, kami telah mengundang dua narasumber untuk membahas update pasien COVID-19 tingkat kesembuhan makin tinggi. Bersama dua orang narasumber, yang pertama adalah Kolonel CKM Dr. Stefanus Doni sebagai Koordinator Operasional Rumah Sakit Darurat COVID-19. Selamat sore, Dr. Doni. Ya, sehat, Dok? Ya, boleh digunakan mikrofonnya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Dan narasumber kedua kita yang sudah bergabung dengan kita melalui sambungan Zoom ada Dr. Widya Stuti, Kepala Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta. Selamat sore, Dr. Widya. Selamat sore Mbak Egit. Sehat, Dok? Sehat selalu. Sehat, semangat terus. Alhamdulillah. Baik, nah pemirsa, sebagai informasi tambahan, kondisi studio telah disanitasi, mikrofon yang kami gunakan juga sudah didisinfeksi, dan kami juga senantiasa menjaga jarak selama berlangsungnya dialog. Dan untuk itu sebelum dialog, tadi narasumber pertama kita sudah menggunakan hand sanitizer, dan kini giliran saya untuk menggunakan hand sanitizer sebagai protokol kesehatan, ya, Dok? Ya, silakan. Baik, Dr. Doni dan Dr. Widya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dan update soal kondisi terkini secara nasional maupun dari Provinsi DKI soal pasien COVID-19 yang sudah sembuh ini semakin lama semakin meningkat jumlahnya. Dan kebetulan DKI Jakarta ini menempati posisi pertama dengan jumlah pasien sembuh yang terbanyak ya. Nah, saya akan ke Dr. Doni terlebih dahulu, Dok. Bagaimana dengan realita di Rumah Sakit Darurat COVID-19? Karena sehari-hari Dr. Doni ini berkecimpung langsung di lapangan. Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk pasien di RSDC ini khususnya kita tahu memang sekarang update untuk pasien yang kita rawat kan ada 2.370. Dan ini memang kalau kita lihat dari mulai satu minggu ini memang sudah mulai turun walaupun memang tidak signifikan ya, turun sedikit-sedikit ya. Ini kenapa? Artinya bahwa memang pasien yang datang dan pasien pulang berarti lebih banyak dari pasien yang sembuh yang dipulangkan. Ini yang saya sampaikan memang khusus yang dengan gejala ringan sedang, khususnya tower 6 dan 7. Jadi kalau kita lihat dari secara kumulatif memang dari yang dirawat COVID-19 di Wisma Atlet ini memang ada sekitar 13.000 lebih. Dan yang sudah pulang itu atau sudah sembuh itu sudah 10.000 lebih. Jadi sekitar di atas 70% ya. Kalau saat ini memang data yang kita rekap pada hari ini memang sudah 75,1%. Ya, kalau tadi disampaikan tadi memang udah tinggi, Jakarta memang sudah 80 ya. Tetapi di Wisma Atlet sendiri kalau dari minggu yang kemarin dari 71 sudah mulai angka kesembuhan menjadi 75%. Tentunya ini memang sangat berpengaruh dari pola terapi yang diberikan, juga tentunya hasil ini juga dipengaruhi oleh hasil lab PCR. Apakah itu bisa lebih cepat ditampilkan, disuguhkan, ataukah hasil lab ini yang ditunggu setelah di swab memerlukan waktu yang lama. Ini akan berpengaruh pada angka kesembuhan itu sendiri. Demikian. Untuk tes PCR sendiri berarti semakin ke sini semakin cepat hasilnya keluar. Untuk saat ini berapa hari, Dok, keluarnya untuk di Rumah Sakit Darurat COVID? Iya. Kita di Wisma Atlet kita mempunyai 2 alat PCR. Ya, tentunya alat PCR kita tahu tiap merek akan berbeda, tetapi di tempat kita ini hanya perlu membutuhkan waktu 5 jam ya
Kalau mau tepatnya memang 4 jam, tapi kan kita harus melihat swab itu perlu waktu juga. Swab waktu-waktu, kemudian kita rekap lagi perlu waktu juga. Jadi artinya kalau yang kita swab hari ini, hasil kumulatif kita dapatkan besok hari sudah ada. Artinya malam itu sudah masuk, besok sudah ada datanya, dan pemulangan pasien juga memerlukan prosedur. Jadi prosedur pemulangan pasien ini kita lengkapi dengan surat-surat yang harus mereka bawa untuk pulang. Jadi ini memang memerlukan waktu. Jadi dengan proses itu memang kalau hari ini pagi di swab, ya sore atau malam sudah ada hasilnya. Jadi memang 1 hari aja sudah selesai. Baik dok, terima kasih. Kalau dari Rumah Sakit Darurat COVID dan juga flat isolasi mandiri, ternyata jumlah pasien yang sembuh dan pulang ternyata juga meningkat. Begitu pula dengan di DKI Jakarta. Saya akan ke Dr. Widya. Halo, selamat sore dok. Dok, di DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi tertinggi dengan jumlah pasien COVID-19 sembuh yang terbanyak ya di Indonesia. Dan ini tentunya hal yang perlu diapresiasi. Namun bagaimana dengan pasien baru yang bermunculan? Apakah ini juga berbanding lurus dengan pasien yang sembuh? Bicara tentang angka kesembuhan dan angka positif ya, kita memang selalu menghitung jumlah kasus positif harian, kemudian juga menghitung berapa kasus aktif harian. Kasus aktif harian ini untuk kita perhitungkan tentang kecukupan tempat isolasi. Kemudian dari data-data kita juga seperti yang sudah bisa diakses dalam corona.jakarta.go.id, tingkat kesembuhan di DKI Jakarta adalah 81,1%. Kemudian tingkat positif rate selama sepekan ini di angka 10,3%. Kalau positif rate akumulatif yang sejak Maret sampai dengan sekarang, kita di angka 7,9%. Angka positif rate selama sepekan ini memang menunjukkan penurunan dibandingkan pekan-pekan yang lalu. Kita pernah 2-3 minggu yang lalu, sebulan yang lalu, kita di angka positif rate sekitar 12, 13, 14%. Nah saat ini positif rate kita selama sepekan terakhir adalah 10,3%. Dengan tingkat kesembuhan 81,1%. Tentu ini mengembirakan, tapi satu sisi kita tetap mempunyai angka kematian 2,3%. Jadi bicara tentang angka-angka tentu kita tidak hanya melihat persentase saja, karena kebetulan DKI adalah provinsi dengan jumlah absolut yang tertinggi ya dibandingkan provinsi lain. Jadi kalau kita hitung secara absolut, tentu kalau 2,3% meninggal tentu jadi banyak ya. Jadi ini yang tetap kita waspada. Satu sisi optimis bahwa memang bisa sembuh. Satu sisi kita tetap waspada karena kita harapkan angka positif rate-nya semakin turun, angka kematian tetap semakin turun, dan angka kesembuhan semakin meningkat. Kabar baiknya tadi kesembuhannya meningkat, angka kematian masih di 2,3%, kita pengen lebih turun lagi. Demikian Mbak Egi. Iya, baik dok. Jika dari dialog terakhir kita pekan lalu ya dok, ternyata angka pasien positif yang baru ini juga didominasi oleh pasien tanpa gejala. Bagaimana dengan pekan ini? Apakah tren ini masih menunjukkan angka yang sama dok? Ya, kami memang betul dari kasus aktif harian per 1 Oktober ini tanpa gejala sekitar 53%. Jadi memang rentang angkanya kita pernah di posisi 50%, ya sekitar 50% lah Mbak. Sekarang di posisi 53%. Dengan tanpa gejala 53%, tentu harus kita siagakan. Kami terbantu dengan timnya Pak Doni dengan adanya flat isolasi mandiri. Kita juga sudah ada kerjasama sinergi pusat dan daerah melalui pembukaan di hotel-hotel, ada 3 hotel yang sudah siap menampung. Kemudian DKI Jakarta sendiri sedang berproses menyiapkan 3 wisma yang ada di DKI Jakarta untuk bisa menampung orang-orang tanpa gejala. Tetapi meskipun kita siapkan, kita ingin jangan sampai sakit lagi. Tetap protokolnya dijaga, 3M-nya tetap perubahan perilaku ke arah sehatnya tetap harus dinomorsatukan. Jadi satu sisi tetap disiagakan tempat isolasinya, rumah sakitnya, tapi satu sisi penguatan untuk terus menerus
perubahan perilaku tetap harus kita kuatkan. Baik, agar angkanya tidak terus-menerus bertambah begitu ya, Ya, Dok. betul. Baik, Dokter Widya, terima kasih. Jika tadi Dokter Widya sempat menyebutkan soal flat isolasi mandiri, beberapa waktu lalu ada Tower 8 yang rencananya akan dibuka sebagai flat isolasi mandiri yang baru. Iya, betul. Bagaimana tahap finalisasinya? Apa sudah rampung, Dok? Iya. Jadi hasil rapat terakhir kemarin sore, hasil Vicon memang untuk flat isolasi mandiri Tower 8 ini akan menjadi manajemen tersendiri. Ya, jadi tidak bergabung dengan flat isolasi mandiri yang ada di Kemayoran, Wisma Atlet, tetapi ini akan di Pademangan ini akan berdiri sendiri, akan disatukan dengan satu manajemen dengan hotel-hotel yang disebutkan tadi, ada 18 hotel. Yang 3 hotel tadi ya, Dok? Iya, 3 hotel yang Baik. rencana berapa? 18 hotel tadi ya. Itu nanti jadi manajemen untuk isolasi mandiri, satu manajemen dengan Tower 8 ya. Jadi memang kalau kita lihat terakhir kemarin persiapannya sudah kita siapkan semua ya, tinggal SDM sama kelengkapan ini, karena sekarang dibuat manajemen sendiri, jadi nanti dari koordinator di sana baik itu pengajuan SDM maupun peralatan lain, mereka langsung berhubungan dengan Kemenkes. Seperti itu kebijakan yang kita terima pada sore hari. Pertimbangannya apa, Dok, sehingga Tower 8 ini mempunyai manajemen yang terpisah dengan Tower 4 dan 5 yang sebelumnya? Nah, kalau perencanaan awal kan memang menjadi satu ya. Satu. Kemudian pertimbangan apa ya, memang bukan kewenangan saya untuk menjawab itu, tetapi kita mengikuti kalau memang itu menjadi satu manajemen dengan hotel-hotel mungkin lebih memudahkan atau bagaimana, kita tidak tahu, tapi artinya apapun itu kita sama-sama bekerja untuk penanganan COVID-19. Artinya kita saling mendukung, mungkin kita saling membagi pengalaman kita untuk bisa diterapkan di Tower 8. Dengan penambahan hotel ini tentunya sebuah kabar yang menggembirakan ya, Dok. Ya, walaupun kita pun berharap tidak tercapai kapasitas semuanya itu, jadi pasien-pasiennya tidak terus bertambah sehingga kapasitasnya jadi penuh. Nah, saya akan ke Dokter Widya lagi. Jika minggu lalu ini ada 2 hotel yang akan disiapkan sebagai tempat isolasi mandiri, Dok, dan ini sudah bertambah menjadi 3 hotel. Di hotel mana saja itu, Dok? Ya, ada 3 hotel di DKI Jakarta yang sudah siap. Pertama adalah Ibis di Mangga 2, Oke. yang kedua di Stay Hotel, dan satu lagi Ibis yang di Senen. Jadi sementara 3 hotel dan tentu akan terus-menerus bertambah ya dengan semakin ke depan, sehingga berharap semakin banyak lagi sinergi antara pusat dan daerah dalam rangka menyiapkan tempat-tempat isolasi bagi warga yang tanpa gejala. Nah, untuk hotel-hotel ini kan tentunya terjadi peralihan fungsi dari yang tadinya tempat menginap bagi klien biasa, sekarang akan diperuntukkan bagi pasien COVID-19. Bagaimana persiapan dari masing-masing hotel ini? Apakah dilakukan sterilisasi dan sebagainya, Dok? Ya, awalnya tentu ada komunikasi antara pihak PHRI, kemudian tim manajemen hotel dengan tim Kementerian Kesehatan, dengan kami Dinas Kesehatan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bagaimana menerapkan sarananya. Tentu protokol kesehatan dan desinfeksi terhadap suatu tempat sarana tentu jadi sesuatu yang syarat, selain juga persyaratan-persyaratan yang lain. Yang kedua adalah menyiapkan SDM-nya. Untuk SDM ini kita kolaborasi antar pusat daerah dan TNI Polri. Pertama adalah tim dari Kementerian Kesehatan membantu menyiapkan SDM yang nanti bertugas sebagai klinik di hotel tersebut. Kemudian tim dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta sebagai tim surveillance, tracing terhadap kasus-kasus yang dirawat di hotel tersebut. Dan tim dari TNI Polri membantu dalam hal pengawasan pengamanan di sekitar hotel, memastikan bahwa terkendali, warga tidak keluar masuk, karena bagaimanapun hotel ini memang sedang dialihfungsikan untuk melakukan perawatan kasus-kasus yang tanpa gejala, sehingga perlu dijaga supaya tidak terjadi penularan, karena jangan sampai
warga mungkin karena ketidaktahuan sehingga masih menganggap itu sebagai hotel biasa, sehingga akan berisiko. Nah, fungsi dari tim pengamanan tadi tentunya secara asertif melakukan pendampingan supaya dipastikan yang dilakukan isolasi tidak keluar masuk, yang memang warga yang sekitarnya juga tidak keluar masuk tanpa persyaratan atau protokol yang jelas. Jadi tentunya itu harus bersama-sama, Mbak, kolaborasi tadi. Baik, jadi nantinya hotel-hotel yang akan dibuka sebagai flat isolasi mandiri ini akan memiliki standar yang sama, protokol yang sama, dan juga treatment yang sama dengan yang ada di rumah sakit darurat COVID dan flat isolasi mandiri ya dok ya? Benar begitu? Ya, memang kemarin diskusikan kita juga diskusi bersama dengan koordinator dari Tower 8. Kita bertukar pikiran masalah karena manajemen sendiri, jadi kita hanya bisa menyarankan ya apa yang akan diberlakukan pasien, bagaimana alur ke sana, bagaimana terapi yang diberikan, bagaimana protokol isolasi mandiri yang akan diterapkan di hotel itu sendiri, di Tower 8 itu. Jadi tentunya ini kembali lagi kepada tanggung jawab koordinator itu sendiri. Apakah yang kita berikan ini akan dibuat seperti itu, seperti yang kita sarankan, atau mungkin ada modifikasi tersendiri. Ya, tapi intinya yang penting di sini kan bagaimana keamanan dari pasien itu sendiri maupun tenaga kesehatan, jangan sampai tertular. Ya, makanya hal-hal yang seperti selesai menangani pasien, setelah ketemu bagaimana kita harus desinfektan atau dekon seperti apa, ini saya kira yang perlu ditularkan kepada teman-teman di sana. Jadi itu memang, jadi bukan berarti kita langsung berbeda manajemen, kita tidak tahu menau, karena kita tetap juga saling diskusi, karena kita juga mengadakan video conference juga bersama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, jadi harus ada standarisasi begitu ya dok. Iya, betul. Nah itu kalau dari fasilitas dan protokol, bagaimana soal prosedur bagi masyarakat yang ternyata didiagnosis menderita COVID-19 tanpa gejala, namun ingin mengakses flat isolasi mandiri yang Tower 8 ini, kapan siapnya dan bagaimana prosedurnya? Nah, prosedur untuk Tower 8, tapi saya sampaikan tadi, tentunya ini langsung dibawa koordinator di sana. Ya, artinya pasien-pasien yang dari puskesmas nanti dibawa dinkes ini, nanti kan ada koordinator bagaimana mereka akan mengirim ke sana, ya, mengirim ke hotel, siapa yang harus dikirim ke hotel, itu tentunya memang dari rujukan puskesmas itu sendiri, yang saya kira ada koordinatornya dari dinkes itu sendiri. Demikian. Namun tentunya jika makin hari jumlah pasien COVID yang sembuh ini bertambah, semoga kapasitas flat isolasi mandiri dan RS di sini tidak bertambah penuh ya dok. Ya. Namun dari DKI Jakarta sendiri, Dr. Widya, selama ini jumlah pasien yang sembuh ini kan terus meningkat. Sebenarnya bagaimana strategi yang dijalankan sehingga angka tersebut bisa meningkat yang sembuh dan kemudian yang pasien barunya ini juga semakin menurun? Tentu ini kerja bersama, Mbak. Jadi dari sisi masyarakat dan dari sisi pemerintah dan tentu dari sisi pentahelik ya, swasta dan sebagainya. Pertama dari sisi masyarakat, bagaimana para warga tentu tetap menerapkan 3M. Artinya tingkat kesembuhan tadi juga partisipasi dari masyarakat untuk menjaga supaya lingkungannya tetap sehat dengan protokol 3M. Kemudian dari sisi pemerintah sendiri memastikan 3T-nya berjalan. Bagaimana testingnya tetap berjalan, tentu penyiapan laboratorium, penyiapan SDM-nya, bagaimana tracing-nya juga dijalankan, semakin cepat terdiagnosa, semakin cepat diketahui statusnya, semakin cepat bisa ditangani. Jadi jangan sampai menunda kalau memang ada menunjukkan risiko atau gejala ke arah COVID. Kemudian yang ketiga adalah tentu bagaimana kami semuanya menyiapkan secara treatmentnya tempat isolasi tadi, apakah itu isolasi yang bersifat mandiri atau rumah sakit. Kemudian yang berikutnya adalah kami tentu selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan organisasi profesi, memberikan pembekalan-pembekalan kepada tim kami untuk diupdate tentang manajemen klinis, tata kelola manajemen pasien. Ini menjadi sesuatu yang penting kita kedepankan sehingga tim di rumah sakit maupun di puskesmas sebagai pelaksana langsung itu mendapatkan pembekalan yang cukup.
pembekalan ini bukan dari hanya sisi klinis medis saja, termasuk bagaimana diberikan pembekalan terhadap aspek psikososial. Karena dengan COVID ini kan sesuatu penyakit yang relatif baru atau penyakit baru, sehingga aspek psikososial masih menjadi sesuatu yang penting kita kedepankan, supaya yang sakit tetap merasa yakin dan optimis untuk waspada dan bisa sembuh. Keluarga juga ikut menjaga kondusif lingkungan, itu juga perlu diberikan pembekalan psikososial, termasuk tenaga kesehatan diberikan pembekalan psikososial atau dampingan psikososial, karena jangan sampai petugas kesehatan juga merasa sendiri gitu. Artinya dengan bisa menceritakan berbagai masalahnya, ada saluran menyampaikan emosinya, menyampaikan segala gundah gulananya, itu tentunya akan membuat mereka semakin yakin, semakin optimis. Jadi dari sisi masyarakatnya, dari sisi keluarga, lingkungan yang bisa menerima keluarganya kalau positif, termasuk juga dari sisi petugas kesehatan itu sendiri. Baik, terima kasih dok. Nah itu kan strategi-strategi yang dilakukan oleh Dinkes Pemprov DKI dok. Bagaimana dengan kondisi di rumah sakit darurat COVID dan flat isolasi mandiri? Apakah strategi yang dilakukan cukup sama dengan Pemprov DKI sehingga jumlah pasien yang keluar semakin bertambah? Selain itu kan semakin hari ke sini juga semakin canggih gitu treatment-treatmentnya, dan bagaimana riset-riset itu terus dilakukan. Apakah ada treatment baru yang merupakan inovasi sehingga pasien yang sembuh ini bisa terus bertambah jumlahnya? Ya, saya kira kalau inovasi treatment baru, karena kita tahu sendiri ini karena virus ya. Jadi kita tahu ini pada prinsipnya memang pada imun tubuh manusia itu sendiri, selama memang tidak ada komorbid. Tentunya kita untuk di Wisma Atlet ini kan kita merawat yang OTG, kemudian ringan sampai sedang. Plus ya, kita tidak bisa menolak yang komorbid tapi terkontrol. Nah, tentunya kalau dengan ada komorbid berarti terapi kita juga memberikan penata laksanaan pada komorbid itu juga, tanpa mengabaikan tetap terapi protokol untuk COVID itu sendiri. Jadi memang ini bagaimana DPJP atau dokter paru itu sendiri memberikan protokol terapi yang sudah ditetapkan, standarkan oleh PDPI. Jadi memang hampir sama semua terapi. Hanya memang yang harus kita ketahui di dalam penata laksanaan di Wisma Atlet ini, kita tahu bahwa yang non gejala atau OTG ini kita hanya memberikan vitamin, kemudian antioksidan sama imunomodulator dengan harapan imun mereka cukup bagus. Ya, artinya tanpa gejala berarti imun mereka bagus. Itu yang harus benar-benar mereka jaga dengan terapi tambahannya tadi yang kemarin saya sampaikan, harus ada olahraganya, kemudian ada berjemur seperti itu. Kalau untuk terapi yang bergejala ringan sedang ya tentunya ditambah dengan simptomatis itu sendiri. Dan saya kira dengan mereka menerapkan ini, rajin minum obat, artinya apa yang sudah ditetapkan, kadang-kadang pasien tidak disiplin, ini kita tidak bisa memantau dengan ketat dengan pasien ribuan, ya kan? Kalau dia tidak disiplin minum obat atau lupa, itu akan berpengaruh pada penyakit itu sendiri. Jadi keinginan si pasien sendiri untuk sembuh itulah yang sebenarnya paling berpengaruh ya, betul, terhadap tingkat kesembuhan. Baik Dr. Doni, terima kasih penjelasannya mengenai update terkini dari Rumah Sakit Darurat COVID dan juga flat isolasi mandiri Wisma Atlet. Selamat bertugas kembali dokter, semoga sehat selalu. Dan juga Dr. Widya melalui sambungan Zoom, terima kasih banyak atas waktunya dok. Selamat bertugas kembali. Sama-sama Mbak Iki, sukses selalu, sehat selalu. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Pasti dok, semoga kita semua juga menjadi pribadi yang selalu menjalankan protokol kesehatan ya. Baik pemirsa, tiba saatnya perjumpaan kita berakhir, dan apa yang kita lakukan hari ini pemirsa agar disiplin dan juga patuh terhadap protokol kesehatan ini belum sebanding dengan risiko dan juga beratnya tugas dokter dan juga tenaga medis yang merawat pasien COVID-19 dengan risiko terpapar, memakai hazmat dan juga memakai masker N95. Untuk itu ada baiknya kita selalu
melaksanakan protokol kesehatan yang sudah disarankan pemerintah dengan selalu memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan juga menghindari kerumunan, serta mencuci tangan menggunakan sabun dan juga air mengalir, serta jaga imunitas dengan olahraga dan mengonsumsi makanan yang bergizi. Demikian perjumpaan kita hari ini. Saya Egit Hapsari beserta dengan tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 tidak dapat dilihat. Oleh karena itu, memakai masker menjadi salah satu cara efektif mencegah penularan. Efektivitas memakai masker dengan baik dan benar dapat menekan peluang penularan lebih dari 50%. Sebelum memakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung dan pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Hindari menyentuh masker saat digunakan. Masker kain dapat dipakai maksimal hanya 4 jam dan harus diganti dengan masker baru dan bersih apabila masker yang dipakai basah atau lembab. Pemakaian masker hanya efektif apabila kita menerapkan protokol kesehatan lainnya dengan disiplin. Mari berupaya agar pandemi dapat segera kita lalui. Kita pasti bisa. Salam sehat dari saya.